Halo anak-anak. Nah, kali ini kita akan belajar PPKN. Kita akan membahas keberagaman ekonomi. Setiap orang pasti punya kegiatan ekonomi lah ya, dan itu macam-macam. Ada yang kegiatan ekonominya atau pekerjaannya itu berdagang tempe, ada juga yang berdagang mie ayam, ada juga yang berdagang sepatu, terus tukang cukur, terus tukang parkir dan lain sebagainya. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut bukan menjadi penghalang untuk kita tidak mau berteman, tidak mau bergaul dengan mereka, tetapi justru perbedaan-perbedaan itu menjadi pemersatu. Coba bayangkan kalau semua pekerjaan di Indonesia sama, pasti kan tidak akan jalan perekonomiannya kan. Nah, makanya harus pekerjaannya harus berbeda-beda supaya apa? Ya supaya perekonomian bangsa jalan, ya kan? Nah, setiap kegiatan ekonomi itu bermanfaat bagi kesejahteraan banyak orang. Kesejahteraan siapa? Ya pemilik perusahaan, pekerjanya, mungkin pabrik tahu, ownernya atau pemiliknya menjadi sejahtera. Terus pekerja, para karyawan pabrik tahu juga ikut sejahtera karena dari situ dia mendapat upah atau gaji. Dan masyarakat yang mengkonsumsi tahu juga sejahtera karena tahu mengandung protein nabati yang bagus buat kesehatan. Nah, keberagaman ekonomi itu merupakan anugerah Tuhan yang wajib kita syukuri. Wujud syukur kita itu seperti apa? Ya, kita harus menghargai, menghormati dari setiap keberagaman ekonomi yang ada di masyarakat. Tidak boleh mencela, tidak boleh menghina, tapi disyukuri, dihargai, dihormati ya. Dengan sikap tersebut pasti manfaatnya banyak sekali. Berbagai barang ekonomi dapat dihasilkan, terus kemudian kehidupan menjadi tentram, rukun, tidak ada persaingan yang saling menjatuhkan, tapi yang terjadi adalah persaingan yang sehat. Nah, ini anak-anak, contoh sikap yang tepat terhadap keberagaman kegiatan ekonomi ya, setiap hasil usaha orang lain kita puji karena mereka sudah berusaha semaksimal mungkin, ya kan. Terus seandainya kita mau juga melakukan dagang, misalnya tetangga kita sudah dagang onde-onde nih, kita juga pengen dagang gorengan, dagang apa ya? Apakah boleh onde-onde? Boleh, tapi onde-onde yang berkreasi, misalnya onde-onde rasa kacang hijau. Nah, jadi lebih inovatif lagi supaya memang terjadi persaingan, tapi persaingan yang sehat dan jujur, ya kan. Tetanggamu jualan mie ayam, nah kamu pengen jualan mie nih, tapi mie apa? Ya mie ayam goreng. Nah, ya kan, jadi lebih kreasi lagi. Nah, anak-anak, keberagaman ekonomi itu dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh pelakunya. Jadi harus ada potensi, itu kemampuan, dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh setiap orang itu berbeda-beda, dan hal itulah yang menyebabkan keberagaman ekonomi di masyarakat. Macam-macam pekerjaannya jadi macam-macam. Mungkin ada yang orang potensinya itu senang mengayuh sepeda, maka dia menjadi tukang beca, ya kan suka mengayuh tuh. Mungkin ada orang yang sukanya tuh mikir yang rumit-rumit, nah maka dia pekerjaannya merancang bangunan. Mungkin dia sukanya masak, maka usahanya adalah catering ya gitu. Setiap orang pasti punya potensi. Kamu juga pasti punya potensi, ya kan. Kalau kamu bisa melihat setiap orang itu pasti punya potensi, maka kamu harus melatih potensimu itu terus menerus, kerja keras dan tidak mudah putus asa ya, karena potensi yang terus menerus dilatih itu akan menjadi sebuah kemampuan yang luar biasa yang akan membawa kamu ke dalam kesuksesan. Nah, ini potensi yang terus diasah akan menjadi sebuah keahlian yang bermanfaat bagi dirimu sendiri dan bagi orang-orang di sekitar kamu, bahkan di masyarakat luas. Contohnya nih, ya, Bu Yanti mempunyai keahlian merancang busana. Bu Yanti terus mengasah potensi yang ia miliki dengan rajin berlatih. Terus gambar terus, meskipun dihina, gambaran jelek, tetap terus berlatih terus. Tak mengenal putus asa jika mengalami kegagalan, dihina, diejek, rancangan busananya nggak laku,
tetap dia terus nggambar terus ngerancang terus. Nah akhirnya orang-orang wow gambaranmu bagus juga ya, rancangan busanamu bagus banget, simple, elegan dan lain-lain. Maka dia lama-lama menjadi orang sukses karena ia bekerja keras mengembangkan potensinya. Nah berkat usahanya kebutuhan pakaian masyarakat jadi terpenuhi ya kan. Perancang busana itu banyak yang sukses loh anak-anak, dan uangnya juga banyak. Potensi semangat pantang menyerah dan kerja keras itu terus diasah akan membawa kesuksesan. Nah menghormati dan menghargai usaha orang lain itu mendukung keberhasilan perekonomian bangsa. Nah kalau perekonomian bangsa itu sudah kuat, tentu saja kesejahteraan masyarakat akan meningkat ya kan. Sebaliknya kalau perekonomian bangsa itu terus merosot, terus turun, kesejahteraan masyarakat pasti juga akan menurun gitu. Jadi mari kamu itu yang masih muda ya kan, berkreasilah, berinovasilah, mengembangkan potensimu sehingga nanti akan tercipta keberagaman ekonomi yang tak tertandingi gitu, tak tersaingi. Karena memang kalau disaingi berinovasi lagi, disaingi lagi berinovasi lagi gitu. Nah, keberagaman ekonomi yang ada di masyarakat itu anugerah Tuhan. Tadi sudah Bianti sampaikan ya. Oleh karena itu kita harus punya sikap positif terhadap keberagaman itu. Antara lain apa? Menghargai dan menghormati usaha orang lain, jangan dicela, jangan dihina. Bangga memakai barang buatan dalam negeri, misalnya batik ya. Kita bangga menggunakan pakaian batik. Sekarang kan pakaian batik sudah masuk ke semua lini masyarakat, mulai dari pakaian pesta, gaun pesta itu motifnya batik, terus apa itu daster juga ada batiknya ya kan. Nah dari semua lini masyarakat sudah batik itu sudah masuk, jadi kita harus bangga karena punya batik ya kan. Sikap positif tersebut akibatnya apa ya, meyakinkan kita bahwa barang buatan dalam negeri itu bagus loh, tidak kalah loh sama buatan luar negeri loh. Jadi kenapa kita harus mengesampingkan buatan lokal? Mari kita pakai produk-produk lokal supaya kesejahteraan masyarakat meningkat dan perekonomian bangsa menjadi tumbuh semakin baik. Kemudian mendorong kegiatan ekonomi nasional. Jelas kalau kita semakin banyak membeli barang-barang dalam negeri, perekonomian nasional akan naik, akan bagus. Mencerminkan sikap cinta tanah air, ya dong. Kita anak Indonesia harus bangga terhadap semua produk dalam negeri. Mengurangi membeli barang luar negeri, ya, karena barang-barang dalam negeri tidak kalah kualitasnya dengan barang-barang di luar negeri. Kemudian jelas mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kita harus bangga dengan barang-barang dalam negeri anak-anak, karena barang dalam negeri itu juga layak loh diekspor. Nah, ini ada komoditas ekspor Indonesia, antara lain makanan, banyak banget ya makanan itu, bahkan gudeg itu sampai diekspor ke luar negeri, tapi dikeringkan ya, tidak masukin ke dalam kaleng terus diekspor ke luar negeri. Rempah-rempah ini yang menjadi kesukaan oleh orang luar negeri, karena kita kaya akan rempah-rempah, pakaian, mebel, alat rumah tangga, tas, dan lain-lain. Masih banyak lagi komoditas ekspor Indonesia. Oke, terima kasih anak-anak. Thank you for watching. So ya, dadah.